Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Melinda Julianti dengan NIM 4522408 dari kelas 2B Program Studi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan. Judul materi yang akan saya bahas adalah manajemen kredit. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah gambaran materi yang akan saya bahas. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa materi, yaitu pengertian kredit, unsur-unsur kredit, manajemen perkreditan, tujuan dan fungsi kredit, jenis kredit, jaminan kredit, analisis kredit, kualitas kredit, pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit, perhitungan base lending rate atau BLR, metode perhitungan bunga dan contoh, kesimpulan, kutipan motivasi, dan penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pertama, kita akan membahas pengertian kredit. Kredit berasal dari kata credere yang artinya kepercayaan. Artinya, dalam kegiatan kredit terdapat unsur utama, yaitu kepercayaan dari bank kepada pihak peminjam. Secara umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pemberian bunga atau balas jasa. Kegiatan kredit ini selalu diikat dalam suatu perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dari sini terlihat bahwa kredit bukan sekedar meminjam uang, tetapi merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan, kesepakatan, dan tanggung jawab. Dari pengertian ini, terlihat bahwa kredit sangat bergantung pada kepercayaan, sehingga penting bagi setiap pihak untuk menjaga komitmen pembayaran. Dari pengertian kredit tersebut, terlihat bahwa di dalam kredit terdapat beberapa unsur penting yang harus ada. Unsur-unsur inilah yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Dalam kegiatan kredit terdapat beberapa unsur penting yang harus ada. Yang pertama adalah kepercayaan. Bank memberikan pinjaman karena percaya bahwa peminjam mampu mengembalikan dana tersebut. Yang kedua adalah kesepakatan. Kredit terjadi karena adanya perjanjian antara bank dan peminjam yang mengikat kedua belah pihak. Yang ketiga adalah jangka waktu. Setiap kredit memiliki batas waktu pengambilan yang telah ditentukan. Yang keempat adalah risiko. Dalam kredit selalu ada kemungkinan terjadinya keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran. Dan yang terakhir adalah balas jasa atau bunga, yaitu imbalan yang diterima bank atas dana yang dipinjamkan. Dari unsur-unsur ini terlihat bahwa kredit bukan hanya soal meminjam uang, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Karena kredit memiliki unsur-unsur yang kompleks, maka diperlukan suatu pengelolaan yang baik yang disebut dengan manajemen perkreditan yang akan dibahas pada slide berikutnya. Manajemen perkreditan adalah proses pengelolaan kredit agar pemberian kredit berjalan dengan baik, aman, dan sesuai prosedur bank. Bagian pertama yaitu prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit, mulai dari perencanaan, keputusan kredit, hingga penanganan kredit bermasalah agar risiko kerugian dapat dikurangi. Bagian kedua yaitu organisasi dan pejabat yang berhak memberikan kredit. Dalam proses kredit terdapat beberapa pihak seperti Dewan Komisaris, direksi, serta komite kredit yang bertugas mengawasi dan mengambil keputusan kredit.
Bagian ketiga yaitu proses dan prosedur pemberian kredit. Tahapnya dimulai dari permohonan kredit, analisis dan evaluasi calon nasabah, hingga keputusan dan pencairan kredit. Bagian keempat yaitu dokumentasi dan administrasi kredit. Semua dokumen seperti identitas usaha, agunan, dan perjanjian kredit harus disimpan dan diatur dengan baik agar data tetap aman dan rapi. Bagian kelima yaitu pengawasan dan pembinaan kredit. Setelah kredit diberikan, bank tetap melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan kondisi usaha nasabah agar kredit berjalan lancar. Bagian terakhir yaitu penyelesaian kredit bermasalah. Jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran, bank dapat melakukan penjadwalan ulang atau pembinaan agar kerugian dapat diminimalkan. Manajemen perkreditan menunjukkan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara hati-hati, sehingga nasabah perlu memberikan data dan dokumen yang benar agar proses kredit berjalan lancar. Setelah memahami manajemen perkreditan, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan fungsi kredit. Pemberian kredit memiliki tujuan penting bagi bank, nasabah, dan pemerintah. Tujuan pertama yaitu mencari keuntungan melalui bunga dan biaya administrasi kredit. Tujuan kedua yaitu membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ketiga yaitu membantu nasabah memperoleh dana untuk modal usaha, investasi, maupun kebutuhan konsumsi sehingga usaha dapat berkembang. Selain tujuan, kredit juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu meningkatkan peredaran dan penggunaan uang di masyarakat agar lebih produktif. Fungsi kedua yaitu membantu kemajuan usaha karena pengusaha dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Fungsi berikutnya yaitu mendorong masyarakat untuk lebih berani memulai dan mengembangkan usaha. Dan fungsi terakhir yaitu membantu menjaga stabilitas ekonomi melalui peningkatan kegiatan usaha dan perdagangan. Tujuan dan fungsi kredit akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila kredit digunakan secara bijak dan produktif. Karena kebutuhan setiap nasabah berbeda-beda, maka bank menyediakan berbagai jenis kredit yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan kegunaan, tujuan, jangka waktu, dan agunan. Berdasarkan kegunaannya terdapat kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit investasi digunakan untuk pengembangan usaha, kredit modal kerja untuk kebutuhan operasional usaha, sedangkan KUR ditujukan untuk membantu permodalan UMKM. Berdasarkan tujuannya, terdapat kredit perdagangan, kredit produktif, dan kredit konsumtif. Kredit perdagangan digunakan untuk kegiatan jual beli. Kredit produktif untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti rumah atau kendaraan. Berdasarkan jangka waktunya, terdapat kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Kredit jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun. Kredit jangka menengah sekitar 1-3 tahun, sedangkan kredit jangka panjang digunakan untuk kebutuhan investasi dalam waktu yang lebih lama. Dan berdasarkan agunan, terdapat kredit dengan agunan dan kredit tanpa agunan. Kredit dengan agunan menggunakan jaminan sebagai pengaman bagi bank, sedangkan kredit tanpa agunan diberikan tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya memilih jenis kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan pembayaran agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pemberian kredit, bank juga memerlukan jaminan atau agunan sebagai bentuk pengamanan kredit yang akan dibahas pada slide berikutnya.
Jaminan kredit merupakan suatu bentuk pengamanan yang diberikan debitur kepada pihak bank atas kredit yang diterima. Jenis jaminan yang pertama yaitu barang. Barang yang dijadikan jaminan dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Jenis kedua yaitu surat berharga, seperti sertifikat deposito, saham, obligasi, atau dokumen berharga lainnya yang dapat dijadikan jaminan kredit. Jenis ketiga yaitu orang atau perusahaan. Dalam hal ini terdapat pihak lain yang memberikan jaminan atau tanggungan terhadap kredit yang diberikan kepada debitur. Dan jenis terakhir yaitu asuransi. Asuransi digunakan sebagai perlindungan terhadap risiko tertentu yang dapat terjadi selama masa kredit berlangsung. Dalam pemberian kredit, jaminan sangat penting sebagai bentuk keamanan bagi pihak bank maupun debitur agar proses kredit dapat berjalan lebih terjamin. Setelah memahami mengenai jaminan kredit, selanjutnya kita akan membahas bagaimana bank melakukan analisis kredit sebelum memberikan keputusan kredit kepada nasabah. Analisis kredit adalah proses penilaian yang dilakukan bank sebelum memberikan kredit kepada calon nasabah. Dalam analisis kredit, terdapat prinsip 6C, 7P, dan 3R. Prinsip pertama yaitu 6C, karakter, yaitu penilaian terhadap kejujuran dan tanggung jawab calon debitur. Selanjutnya, capacity, yaitu kemampuan debitur dalam membayar kredit. Selanjutnya, kapital, yaitu modal yang dimiliki untuk menjalankan usaha. Selanjutnya, kolateral, yaitu jaminan untuk melindungi bank apabila terjadi gagal bayar. Selanjutnya, condition, yaitu kondisi ekonomi dan usaha yang memengaruhi pembayaran kredit. Sedangkan constraint yaitu hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran usaha. Selain 6C, terdapat prinsip 7P. Yang pertama yaitu party, yaitu pihak yang terlibat dalam usaha calon debitur. Selanjutnya payment, yaitu kemampuan pembayaran pinjaman. Selanjutnya profitability, yaitu keuntungan yang dihasilkan usaha calon debitur. Selanjutnya purpose, yaitu tujuan pengajuan kredit. Selanjutnya personality, yaitu sikap dan kepribadian calon debitur. Selanjutnya prospek, yaitu peluang perkembangan usaha di masa depan. Sedangkan protection, yaitu perlindungan kredit melalui jaminan atau asuransi. Dan prinsip terakhir yaitu 3R. Yang pertama, returns, yaitu hasil atau keuntungan usaha. Selanjutnya, repayment, yaitu kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Sedangkan risk bearing ability, yaitu kemampuan menghadapi risiko usaha maupun pembayaran kredit. Analisis kredit menunjukkan bahwa bank tidak hanya menilai jaminan tetapi juga menilai kemampuan, karakter, dan kondisi usaha calon debitur. Setelah analisis kredit dilakukan, selanjutnya bank akan menilai kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang akan dibahas pada slide berikutnya. Kualitas kredit bank umum dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran pokok dan bunga serta kondisi usaha debitur. Tingkatan pertama yaitu lancar atau pas. Kredit dikatakan lancar apabila pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak terdapat tunggakan. Tingkatan kedua yaitu dalam perhatian khusus atau special mention. Kondisi ini terjadi apabila mulai terdapat tunggakan ringan atau pelanggaran kontrak dalam skala kecil. Tingkatan ketiga yaitu kurang lancar atau substandar. Pada tahap ini, tunggakan pembayaran sudah melewati 90 hari dan mulai terlihat masalah keuangan pada debitur. Tingkatan keempat yaitu diragukan atau doubtful. Kondisi ini menunjukkan
tunggakan yang semakin lama dan kemampuan pembayaran debitur mulai diragukan. Dan tingkatan terakhir yaitu macet atau loss. Kredit dinyatakan macet apabila tunggakan sudah sangat lama dan jaminan sulit dicairkan. Apabila kualitas kredit mengalami penurunan, maka bank akan melakukan pembinaan, penyelamatan, maupun penyelesaian kredit yang akan dibahas pada slide berikutnya. Dalam kegiatan perkreditan, bank tidak hanya memberikan kredit kepada nasabah, tetapi juga melakukan pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit apabila terjadi masalah dalam pembayaran. Tahap pertama yaitu pembinaan kredit. Pada tahap ini, bank melakukan monitoring terhadap penggunaan kredit, melakukan pembinaan kepada nasabah, serta mengawasi pembayaran angsuran agar kredit tetap berjalan lancar. Tahap kedua yaitu penyelamatan kredit. Penyelamatan dilakukan apabila nasabah mulai mengalami kesulitan pembayaran. Bentuk penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Rescheduling merupakan penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran kredit. Reconditioning merupakan perubahan sebagian syarat kredit tanpa menambah pokok pinjaman. Sedangkan restructuring merupakan penataan kembali kredit seperti penambahan modal atau perubahan struktur pembiayaan. Tahap terakhir yaitu penyelesaian kredit. Jika kredit tidak dapat diselamatkan, maka bank akan melakukan penagihan kredit, penjualan agunan, maupun penyelesaian melalui jalur hukum. Dari tahapan ini, terlihat bahwa bank akan terlebih dahulu melakukan pembinaan dan penyelamatan sebelum mengambil langkah penyelesaian kredit. Berikutnya, selain memahami pengelolaan kredit, penting juga untuk mengetahui bagaimana bank menentukan tingkat suku bunga dasar kredit atau base lending rate yang akan dibahas pada slide berikutnya. Base Lending Rate atau BLR merupakan dasar penentuan suku bunga kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Dalam perhitungannya terdapat beberapa komponen utama, yaitu cost of fund merupakan biaya dana yang diperoleh bank dari nasabah. Selanjutnya, cost of loanable fund merupakan dana setelah dikurangi cadangan minimum bank. Selanjutnya, overhead cost adalah biaya operasional bank seperti listrik, air, dan tenaga kerja. Selanjutnya, cost of money diperoleh dari penjumlahan cost dan overhead cost. Selain itu, terdapat spread yang merupakan keuntungan yang diinginkan bank, serta risk yang merupakan risiko kredit yang dihadapi bank. Untuk memahami bagaimana BLR dihitung, berikut merupakan contoh perhitungan base lending rate. Pada contoh perhitungan ini, cost of loanable fund sebesar 6,125% dan overhead cost sebesar 1,925%, sehingga menghasilkan cost of money sebesar 8,05%. Kemudian ditambahkan spread sebesar 1,65%, tax sebesar 0,5775%, dan RIX sebesar 2,275%. Dari hasil penjumlahan seluruh komponen tersebut diperoleh base lending rate sebesar 12,5525%. Nah, dalam memilih kredit, nasabah sebaiknya memperhatikan besarnya suku bunga karena akan memengaruhi jumlah cicilan yang harus dibayar. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode perhitungan bunga dalam kredit perbankan beserta contohnya. Dalam kredit perbankan terdapat beberapa metode perhitungan bunga, yaitu bunga flat, bunga efektif, dan bunga anuitas. Bunga flat dihitung dari total pinjaman awal sehingga bunga per bulan tetap. Bunga efektif dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman sehingga bunga akan semakin kecil seiring pembayaran cicilan, sedangkan bunga anuitas memiliki total cicilan yang relatif tetap.
namun komposisi bunga dan angsuran pokok berubah sesuai sisa pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, bunga flat lebih mudah dipahami karena cicilannya tetap. Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang, bunga efektif atau anuitas lebih disarankan karena perhitungan bunganya mengikuti sisa pinjaman. Berikut merupakan contoh perhitungan bunga flat agar lebih mudah memahami cara perhitungan cicilan kredit. Pada contoh ini, nasabah meminjam dana sebesar 60 juta rupiah dengan bunga flat 10% per tahun selama 3 tahun atau 36 bulan. Pada metode bunga flat, bunga dihitung dari total pinjaman awal sehingga jumlah bunga setiap bulan tetap. Total bunga diperoleh dari hasil perkalian pokok pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu, sehingga total bunga yang diperoleh sebesar 18 juta rupiah. Kemudian, bunga per bulan dihitung dengan membagi total bunga dengan 36 bulan, sehingga diperoleh bunga sebesar Rp500.000 per bulan. Selanjutnya, angsuran pokok per bulan dihitung dari total pinjaman dibagi lama pinjaman, sehingga diperoleh Rp1.666.667. Maka total cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp2.166.667. Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa pada metode bunga flat, jumlah cicilan setiap bulan tetap hingga masa pinjaman berakhir. Berikut merupakan contoh perhitungan bunga efektif. Contoh ini menggunakan pinjaman sebesar 60 juta rupiah dengan suku bunga efektif 10% per tahun dan jangka waktu 36 bulan. Pada metode bunga efektif, bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman, bukan dari jumlah pinjaman di awal. Karena sisa pokok terus berkurang setiap bulan, maka bunga yang dibayarkan juga ikut menurun. Perhitungan dimulai dari bulan pertama, di mana bunga dihitung dari pokok awal 60 juta rupiah sehingga diperoleh bunga Rp500.000. Setelah dilakukan pembayaran angsuran pokok, jumlah pinjaman yang tersisa menjadi Rp58.333.333. Nilai inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan bunga pada bulan kedua, sehingga bunga turun menjadi Rp486.111. Di bulan ketiga, sisa pokok kembali berkurang menjadi Rp56.666.667 dan menyebabkan bunga turun lagi menjadi Rp472.222. Proses ini berlangsung terus hingga akhir masa pinjaman. Semakin kecil sisa pokok pinjaman, semakin kecil pula bunga yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada metode bunga efektif, beban bunga dari waktu ke waktu semakin ringan karena dihitung dari sisa pokok yang terus menurun. Setelah membahas bunga flat dan bunga efektif, selanjutnya kita masuk ke metode bunga anuitas. Metode ini merupakan pengembangan dari bunga efektif, di mana total cicilan setiap bulan dibuat tetap meskipun komposisi bunga dan pokok berubah. Pada metode bunga anuitas, jumlah cicilan yang dibayarkan setiap bulan tetap sama, namun komposisi antara angsuran bunga dan angsuran pokok akan berubah selama masa pinjaman. Di awal periode pinjaman, porsi bunga lebih besar, sedangkan angsuran pokok lebih kecil. Seiring berjalannya waktu, bunga akan semakin menurun dan angsuran pokok menjadi lebih besar. Pada contoh ini, nasabah meminjam dana sebesar 60 juta rupiah dengan bunga anuitas 10% per tahun selama 36 bulan. Langkah pertama adalah menghitung suku bunga per bulan, yaitu
10% dibagi 12 sehingga diperoleh sebesar 0,833% per bulan. Selanjutnya, digunakan rumus anuitas untuk memperoleh cicilan tetap per bulan, yaitu sebesar Rp1.935.261. Pada bulan pertama, bunga yang dibayar sebesar Rp500.000 dan angsuran pokok sebesar Rp1.435.261. Sedangkan pada bulan ke-36, bunga menurun menjadi Rp16.003 dan angsuran pokok meningkat menjadi Rp1.919.258. Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa pada metode bunga anuitas, total cicilan setiap bulan tetap, tetapi komposisi bunga dan pokok berubah sesuai dengan sisa pinjaman. Sebagai penutup dari pembahasan materi manajemen kredit, berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Manajemen kredit merupakan proses pengelolaan kredit yang dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan, kehati-hatian, dan analisis kelayakan debitur untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Dalam praktiknya, kredit memiliki berbagai jenis kualitas, serta metode perhitungan bunga seperti bunga flat, efektif, dan anuitas yang digunakan sesuai kebutuhan nasabah dan kebijakan bank. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan motivasi yang berkaitan dengan pentingnya menjaga kepercayaan dalam kehidupan maupun dalam dunia perkreditan. Kepercayaan membutuhkan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hilang dalam sekejap. Karena itu, jagalah kepercayaan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Demikian pemaparan mengenai manajemen kredit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang dipaparkan. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.